ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا. Kenapa hati kita tidak berkembang, tidak semakin kuat, melemah? Karena dua sebab. Yang pertama, godaan setan. Yang kedua, sifat hawa nafsu. Sifat hawa nafsu itu dari dalam diri sendiri. Tapi sifat hawa nafsu dengan godaan setan seperti api di lalang yang kering. Ada lalang kering bekas memanen padi, lalu bertumpuk jerami, tidak akan mungkin terbakar kalau tidak ada api. Tapi kalau ada api di dalam, setan datang mengipasnya. Bolak-balik setan itu mengipas setengah mati. Kalau tidak ada bibit api, tidak akan terbakar. Jadi kalau hitung salah, yang salah itu setan atau diri kita? Diri kita dulu. Jadi setan tidak terlalu salah. Jadi kita kalau terlalu banyak menyalahkan setan, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan, nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Setan. Saking terlalu seringnya setan disalahkan. Suaminya selingkuh, setan juga salah. Kalau bolehlah setan itu berbicara di halayak umum, kecil setan, ampun tidak salah, suami angkunan gatal kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan hanya bisa menggoda manusia. Ibarat api yang sudah mulai ada nyalanya, setan hanya meniup-niup, mengembus-embus, mengipas-ngipas, membesarkan. Makanya ketika ada bibit api, cepat-cepat dipadamkan dengan istighfar. Begitu teringat macam-macam, astagfirullah. Pernah tak Bapak Ibu berjumpa orang tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tengok apa? Tengok pacar lama. Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas dalam hatinya dosa, maksiat, langsung dia fastaghfirullah, mengucapkan istighfar. Sependek-pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar, induk dari segala istighfar. Dibaca pagi, dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, dijaga Allah sampai malam. Dibaca tengah malam, dijaga Allah sampai subuh. Amalan-amalan ini adalah hisnul hasin, benteng. Kalau kita punya kerajaan pagaruyung, dibangun benteng untuk menjaga jangan sampai musuh datang. Benteng kita adalah zikir. Itulah maka subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, sholawat zikir. Tapi zikir yang paling afdal adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Ada saatnya zikir pelan dalam hati, ada saatnya zikir kuat. Kapan zikir kuat? Tengok situasi. Idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Acara menyambut bulan suci Ramadan, pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Kota Padang, juara musabaqah tilawatil Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada orang disuruh la ilaha illallah. Apa pajago? Orang baca Quran dengarlah baik-baik. Tapi ada masanya orang berzikir kuat. Kapan berzikir kuat? Membacakan zikir ruqyah. Orang yang kerasukan setan, diganggu jin, membacakan zikir untuk orang yang diganggu jin, tak bisa pelan-pelan, tak bisa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mesti kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kuat. Karena kalau pelan
Kata setannya, kok pulang kali, kok belum makan ya? Makanya azan itu dicari orang yang suaranya paling kuat, paling melengking dalam rangka menyambut 1 Muharram. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tausiah, adakan lomba azan. Lomba azan 1 kota Padang untuk surau Langgar Musola. Yang juara akan diberangkatkan umroh. Setuju? Bapak ibu setuju, anaknya tak setuju, tahu dia takkan berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang paling melengking, suara anak muda. Insya Allah pejabat-pejabat kalau pensiun, kalau meninggal ada penggantinya. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor belum sampai masanya, ada penggantinya. Tapi muazzin, imam, khatib, Bilal, berapa banyak jenazah tak dimandikan? Begitu dibuka masih pakai kaos oblong. Kenapa? Karena yang memandikan tak sanggup, saking banyaknya orang mati meninggal dunia. Ini kejadian yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta, hak atau hoax? Hak, kebenaran, nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bangun generasi ini? Di masjid. Mencari pemimpin di masjid, mendidik anak muda di masjid, pengajian tabligh akbar di masjid. Sekarang tak bisa lagi pengajian karena Covid, mesti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, hand sanitizer, pakai masker, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita membuat majlis-majlis kecil, penyelenggaraan jenazah. Anak-anak ini bagaimana menanamkan sayang kepada bapak ibu. Anak-anak ini kalau tidak diajarkan tentang mati, mereka tidak sayang kepada ibu. Dianggapnya ibu ini akan hidup terus, dianggapnya bapak tak pernah mati. Padahal sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa. Tak mempan kalau cuma nasihat. Kau baik-baik belajar nak, nanti mak mati, biar aja. Kau mesti baik-baik, nanti ayah kau mati, kau jadi anak yatim, nggak apa-apa kata dia. Tapi dengan mengajarkan penyelenggaraan jenazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di lingkungan musola kita, mari kita bawa anak-anak kita ke musola. Hari Ahad pagi libur sekolah, maka kita bawa untuk apa? Penyelenggaraan jenazah. Diajarkan dia bagaimana mulai talqin orang yang mau mati sakratul maut. Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai kita mau mati dihidupkannya TikTok. Jangan sampai kita mau mati diputarkannya lagu dangdut. Makku dulu kalau mau masak lagu dangdut kesukaan dia, ini mau sakratul maut, dengarlah mak. Apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia tengok, itulah yang akan dia berikan kepada kita di saat akhir kita mau menutup mata, saat nyawa kita keluar mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita didik ini? Di dalam masjid. Jadi masjid bukan sekedar tempat ibadah, ritual sholat semata, pendidikan. Hari ini sekolah tak sanggup buka. Berapa banyak orang tua yang sudah meminta-minta, tak tahan, ingin anak-anak offline tatap muka. Tapi karena menjaga, apalagi sudah level 4, protokol kesehatannya mesti ketat, tak berani kepala sekolah, tak berani kepala dinas. Maka pendidikan non formal menjaga anak-anak, masjid menjadi tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti masjidnya cantik tapi tidak lagi menebarkan hidayah. Alhamdulillah, saya menduga tadi ini kita tidak ada informasi, karena kalau sampai tahu diberitakan Abdul Somad pengajian bisa melimpah ruah, ramai, 2 hari pulang dari Padang langsung masuk penjara, nauzubillah. Maka tak ada informasi, datang begitu saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, jamaah sholat subuh penuh. Artinya apa? Bahwa kita tetap istiqomah sholat berjamaah. Karena sampai masanya nanti keinginan luar biasa. Orang-orang mati itu Bapak Ibu kalau ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai jenazah, hai mayat,
hai orang mati, kalau ku kasih kau hidup semenit, sedetik, kau mau apa? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu walau sekejap sebentar saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Apa kata orang mati? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas solihin, aku ingin jadi orang yang soleh, bukan soman. Soleh. Orang mati itu ingin soleh. Yang selama ini dia tidak pernah mau ke masjid, yang selama ini kerja mulutnya membicarakan aib orang lain, yang selama ini matanya melihat yang tak diridhai Allah, yang selama ini kakinya tak pernah dipakai untuk melangkah ke rumah Allah. Ternyata sesudah mati apa kata dia? Aku ingin menjadi orang soleh. Wa akum minas solihin, aku ingin jadi orang soleh. Itulah maka ibu-ibu yang mengandung anak, doanya selalu Rabbi habli minas, jadikan anakku soleh. Belum pernah saya dengar ibu-ibu hamil doanya, ya Allah jadikanlah anakku S3 di Jepang. Nah, itu nanti. Yang pertama kali ingin anak soleh. Waktu anak lahir, si bapak ingin anaknya soleh, maka yang dibisikkannya ke telinga si anak, asyhadu an la ilaha illallah. Bisikannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Jadi apapun kau nanti nak, jadi jenderal, jadi penguasa, jadi orang kaya, jadi orang terkenal, kau tetap menyembah la ilaha illallah. Saat lahir dibisikkan la ilaha illallah, saat mati pun dibisikkan. Ibu-ibu kalau suami ibu nanti sakratul maut, bisikkan la ilaha illallah. Jangan bisikkan di masurek tanah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari ini bapak ibu boleh tersenyum, hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi fakta nyata akan terjadi di akhir usia kita. Dua gendangnya. Kalau tak kita yang membisikkan, kita yang dibisikkan. Ada masanya nanti kita membisikkan ke telinga orang la ilaha illallah. Ada masanya nanti kita dibisikkan. Tapi kalau sakitnya sudah nampak tanda-tanda mati, jangan mentang-mentang ceramah subuh ini tentang mati, sore nanti bapak itu demam-demam sedikit lah, alun lah ya gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup pasti berakhir. Macam tanaman, tumbuh, bertunas, bercabang, berbatang, berputih, berbunga, berbuah, layu, kering, mati. Muda, ganteng, cantik, kaya, berkuasa, terkenal, tua, ompong, peot, top, mati. Selesai. Tinggal kenangan semata. Tapi ada orang yang tak mati. Siapa dia? Orang yang punya peninggalan-peninggalan. Buya Hamka tak pernah mati. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sampai hari ini anak-anak muda masih menonton filmnya. Apa filmnya? Film Zainuddin meneteskan air mata mengenang Hayati. Judulnya Tenggelamnya Kapal Panderwi. Sampai hari ini orang masih membaca tafsirnya. Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Maka kalau ada anak-anak bapak ibu yang punya bakat menulis novel, menulislah nak, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Cara mau kekal abadi, menulis. Yang tak punya bakat menulis, bangun masjid. Yang tak punya bakat bangun masjid, bangun pesantren. Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, tapi jasanya sampai hari ini kekal abadi. Pesantren Inyak Candung masih tegak berdiri. Saya dibawa ke pesantren Inyak Candung, saya dibawa ke Parabek, saya dibawa ke Diniah Putri, saya dibawa ke Tawalib Padang Panjang, menunjukkan kepada saya, hai Abdul Somad, Syekh Ibrahim Musa Parabek meninggal, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, Haji Abdul Malik Karim Amrullah meninggal. Jasadnya yang hilang, tapi namanya tetap disebut
dia tetap kekal abadi. Adapun kita yang tak punya jasa apa-apa untuk kehidupan, berlalu. Sama seperti mobil, lewat, hilang, lewat, hilang, lewat, hilang. Kalau hidup kita cuma lewat, hilang, bagus jadi mobil, tak usah jadi orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Abdul Somad akan dikenang orang? Wallahu alam bishawab. Tapi sampai hari ini Ustaz dikenang orang. Ya, karena YouTube masih ada. Kalau YouTube-nya hilang, ada yang tak hilang dari hati orang. Apa dia? Al-hub, al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan senantiasa dengan siapa yang dicintainya. Kalau orang cinta, jauh terasa dekat. Kalau orang cinta, hilang, tua, sakit, mati, tapi tetap ada dalam hatinya. Kalau cinta, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini orang masih tetap menyebut namanya. Tidak pernah waktu jam itu menit detik kosong dari menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tik 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 tik, tak pernah kosong menyebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jepang yang pertama kali menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jepang, karena matahari terbit dari timur, bukan dari Jepang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qamat 1 kali. Salat tahiyatul masjid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyatul masjid qabliyah subuh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ba'diyah tak ada ba'diyah subuh. Salat sunat isyraq 2 rakaat, salat duha, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya. Belum lagi mulut-mulut yang berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Somad kok bersolawat pakai Sayyidina? Sayyidina artinya pemimpin kami. Saya bersolawat tidak pakai Sayyidina, tidak apa-apa. Tak usah berkelahi antara Sayyidina dan tak Sayyidina. Karena kalau antara Sayyidina dengan Sayyidina berkelahi, yang ketawa yang tak bersolawat.